Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang materi pembelajaran SMP MTS Sederajat pada mata pelajaran matematika dengan materi pola bilangan kelas 8. Pada kompetensi inti sendiri, yakni memahami dan menerapkan pengetahuan dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata, mengolah, mengaji, dan mengenalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Untuk kompetensi dasar sendiri yakni 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi. 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi. Kemudian next, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu manfaatnya. Manfaat dari kita mempelajari pola bilangan itu kalian dapat menata banyak hal dengan lebih teratur, karena memahami materi tentang pola bilangan ini, kalian akan peka terhadap pola-pola kehidupan di sekitar kalian. Jika kalian mengikuti soal akademik, kalian akan melihat banyak hal soal terkait pola bilangan. Hal itu berarti pola bilangan bisa menjadi tolak ukur kemampuan akademik seseorang. Oleh karena itu, pola bilangan sangatlah penting untuk dipahami. Kita kembali lagi ke menu. Untuk selanjutnya kita ke pengertian. Pengertian sendiri, apakah pola bilangan itu? Pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa bilangan yang membentuk pola tertentu. Contohnya di sini ada 2, 4, 6, 8, yakni sebuah pola bilangan. Kenapa? Karena dari 2 ke 4 ini bertambah 2, 4 ke 6 bertambah 2 juga, dan 6 ke 8 bertambah 2. Jika pertambahan ini konstan, yaitu contohnya di sini bertambah 2 semuanya, maka bisa kita sebut pola bilangan. Kemudian kita kembali lagi ke menu. Untuk selanjutnya kita pergi ke macam-macam. Untuk macam-macam sendiri, kita ada himpunan bilangan ganjil, yakni 1, 3, 5, 7, 9, bilangan genap 2, 4, 6, 8, untuk bilangan kuadrat 1, 4, 9, untuk bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Kita kembali lagi ke menu untuk membahas jenis-jenis pola bilangan. Untuk jenis pola bilangan tersebut ada 8. Yang pertama, kita akan membahas pola bilangan ganjil. Di sini bilangan ganjil sendiri kalian kan sudah tahu. Untuk bilangan ganjil itu 1, 3, 5. Dari gambar tersebut, itu lingkaran pertama menunjukkan 1 lingkaran, barisan kedua 3 lingkaran, dan barisan ketiga adalah 5 lingkaran. Jika kalian ingin menentukan barisan ke 100, tentunya kalian tidak akan mengalami kemudahan yang cukup, maka kalian akan mengalami kesulitan. Maka dari itu, untuk rumus pola bilangan ganjil itu UN sama dengan 2N min 1, di mana UN adalah suku ke N. Misal kita mencari bilangan ke 100, U100, yakni N adalah 100, kita masukkan ke dalam rumus 2 kali 100 negatif 1, yakni 200 kurangi 1 sama dengan 199. Kemudian kita next, pola bilangan genap. Dari gambar segi 5 tersebut, untuk barisan, kalian sudah tahu untuk barisan pertama ini 2 gambar, untuk barisan kedua ada 4, barisan ketiga ada 6. Bilangan genap sendiri yakni 2, 4, 6 dan seterusnya. Jika kalian untuk mencari bilangan barisan yang selanjutnya, kalian akan mengalami kesulitan juga. Maka untuk rumus bilangan genap ini adalah UN sama dengan 2N, dimana tetap UN sama dengan suku ke N. Misalnya kita mencari barisan ke 100. Coba kita di sini sudah ditentukan U100, maka 2 kali 100 sama dengan 200.
Kemudian next untuk pola bilangan persegi. Di situ ada beberapa lingkaran. Untuk barisan pertama yakni 1 lingkaran, barisan kedua 4 lingkaran, barisan ke-9 barisan ketiga 9 lingkaran, barisan ketiga 4, maksud saya 4 ada 16, dan barisan kelima ada 25. Di sini perhatikan sisi-sisinya. Sisi-sisi tersebut membentuk bangun persegi. Maka dari itu ini dinamakan pola bilangan persegi. Sama untuk rumusnya, UN sama dengan N kuadrat. Contohnya kita mencari suku ke-20 yaitu U20 sama dengan 20 kuadrat yaitu 400. Dan selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Hampir sama dengan pola bilangan persegi. Namun di sini langsung saja ya, untuk sisinya ini membentuk persegi panjang, maka dari itu ini dinamakan pola bilangan persegi panjang yang memiliki rumus UN sama dengan N kali N plus 1. Jika kalian mencari suku ke 100 atau ke 30, maka kalian akan mengalami kesulitan tanpa menggunakan rumus ini. Maka dari itu rumusnya untuk mencari suku ke-20 yaitu U20 sama dengan 20 dikali 20 plus 1 sama dengan 20 kali 21 sama dengan 420. Kemudian next untuk pola bilangan segitiga. Barisan pertama ada 1, barisan kedua ada 3, dan seterusnya. Perhatikan juga di sini sisinya membentuk segitiga, hampir sama dengan yang persegi dan persegi panjang. Kita lihat dari sisi yang terbentuk. Maka dari itu ini dinamakan pola bilangan segitiga. Dengan rumusnya di sini UN sama dengan setengah N buka kurung N plus 1. Kemudian maka dari itu tetap UN sama dengan suku ke N. Untuk mencari contohnya, mencari suku ke-10. Mencari suku ke-10 maka kita masukkan ke dalam rumus N sama dengan 10, U10 sama dengan setengah 10 buka kurung 10 plus 1. 10 plus 1 sama dengan 11. Setengah kali 10 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 11 sama dengan 55. Kemudian untuk ke-6 pola bilangan segitiga Pascal. Untuk lebih jelasnya, untuk segitiga Pascal sendiri, kenapa kok kita sebut segitiga Pascal? Karena di sini sama, tetap polanya ini menurun, yakni membentuk segitiga. Namun di sini untuk sisi sampingnya ini membentuk bilangan, atau maksud saya bilangan 1. Kita lihat untuk barisan pertama. Barisan pertama yakni 1. Untuk barisan kedua 1 dan 1. Untuk barisan ketiga 1 2 1 2 dari penjumlahan bilangan sebelumnya. Kemudian barisan keempat yakni 1. Untuk 3 di sini dari 1 plus 2 sama dengan 3, kemudian 2 plus 1 sama dengan 3, dan terakhir 1 tetap menurun, dan seterusnya. Maka dalam pembentukan rumusnya di sini UN sama dengan 2 pangkat N-1 sama dengan U10 sama dengan, contohnya U10 sama dengan 2 pangkat 10 negatif 1 sama dengan 2 pangkat 9 sama dengan 512. Kemudian kita ke bilangan Fibonacci. Agak rumit ya untuk bilangan Fibonacci di sini, di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Kita lihat di sini 0 1 1 2. Nah, kemudian 2 di sini yakni berasal dari penjumlahan bilangan sebelumnya, yakni 1 dan 1.
maka bilangan selanjutnya adalah 2. Untuk bilangan selanjutnya adalah 1 dan 2. Penjumlahan tersebut sama dengan 3. Sama kan? Untuk memperoleh bilangan seterusnya, bilangan ketiga, 4, maka caranya sama, yakni bilangan keempat diperoleh dari jumlah dari bilangan kedua dan 3 dan seterusnya. Maka rumusnya di sini UN sama dengan UN-1 plus UN-2. Kemudian next, untuk pola bilangan pangkat 3. Di sini pola bilangan pangkat 3, yakni pola bilangan yang dimana bilangan setelahnya merupakan hasil dari pangkat 3 dari bilangan sebelumnya. Contohnya 2. Di sini bilangan pertama adalah 2. Untuk bilangan selanjutnya tadi kan pangkat 3 dari bilangan sebelumnya, berarti 2 pangkat 3, maka 8. Untuk barisan ketiga berarti 8 pangkat 3 512. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan N-1 pangkat 3. Kemudian setelah itu sudah kita bahas untuk pola bilangan pangkat 3. Kemudian kita kembali lagi ke menu. Selanjutnya kita bahas tentang barisan bilangan. Nah, di sini untuk generalisasi pola pada barisan bilangan, ini barisan aritmetika, berlaku untuk rumusnya itu UN sama dengan A plus 1 plus UN sama dengan A plus N-1B, di mana UN tetap suku ke N, A adalah suku pertamanya, B adalah beda, dan N banyaknya suku. Kemudian kita kembali lagi. Nah, setelah kita mempelajari semuanya, maka di sini kita akan membahas latihan soal. Dan selamat mengerjakan.